sering menghajar kita, karena tugasnya itu mengajar kita. Kita lagi hidup enak-enak, tiba-tiba ada aja masalah ya. Ada yang benar-benar masalah besar, tiba-tiba kena penyakit, tiba-tiba pasangan kecelakaan terus meninggal, atau tiba-tiba kena PHK, atau tiba-tiba pasangan berselingkuh. Banyak guys, banyak banget masalah di dunia ini. Jadi kalau kita punya anak ya, jangan dibikin lemah anak itu. Jangan dibikin selalu enak terus hidupnya. Dia harus mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi hal-hal gak enak sejak dari kecil. Biar nanti pas dewasa gak terkejut dia, gak kena setrum dia gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang mengecewakan dia, biarkan dia merasakan itu. Ada yang pahit, dia harus terima kepahitan itu. Jangan semua dibikin manis. Paling kasihan itu adalah anak yang dari kecil tidak pernah merasakan pengalaman pahit. Sehingga ketika dia dewasa, dirundung oleh segitu banyak masalah, stres guys. Mental breakdown dia gitu loh. Karena apa? Karena nggak pernah terlatih ya. Mentalnya itu kan perlu dilatih seperti otot. Ya, otot mental mengalami kesulitan itu harus dilatih dari kecil gitu. Jadi murid-murid aku itu tahu kalau aku tuh sangat keras gitu ya. Gak bisa main-main di kelas aku, gak bisa santai-santai, gak bisa kompromi, gak bisa manipulasi kelas aku. Aku mengajarkan mereka bahwa ada konsekuensinya. Ketika kamu A, maka akan jadi B. Ketika kamu B, maka akan jadi C. Dan mereka harus belajar itu. Walaupun sepertinya, kok kayak gitu ke arah, nggak bisa. Mereka harus siap, harus mempersiapkan diri. Harus mempersiapkan diri dari kecil. Dan itu dapatnya dari kelas aku. Kalau nggak dapat dari orang tuanya, ya dari aku lah. Mengajarkan hal ini nggak mudah guys ya. Ya contoh misalnya gini, ada murid aku nggak konsentrasi di kelas aku. Ketika aku suruh dia dapat giliran untuk membuat kalimat, dia nggak bisa karena dia nggak memperhatikan pelajaran aku. Ya aku lewatin dia. Karena kita sudah bantu berapa kali, tetap dia nggak konsentrasi, ya kita lewatin. Kenapa? Dia harus belajar tentang konsekuensi. Ketika dia tidak konsentrasi, maka gurunya akan melewati dia. Itu dia harus belajar soal kayak gitu. Dan dia harus merasakan ini gitu loh. Dia harus merasakan ini. Jadi anak tuh jangan selalu dibantu, nggak bisa. Jadi helikopter parenting tuh nggak bisa. Kalian kadang-kadang harus jadi orang tua yang bijaksana. Kapan harus memberi pelajaran, kapan membantu, kapan tarik, kapan ulur. Jadi tarik ulur, bantu, kapan enggak. Itu harus dimainkan. Nggak bisa selalu enak terus, nggak bisa. Dia harus tahu konsekuensi. Jadi lucu guys, aku punya pengalaman pribadi satu ketika aku jadi panitia 17 Agustusan untuk kasih games buat anak-anak. Ada anak satu orang itu tidak pernah menang ya, tidak menang-menang dia, jadi dia nggak pernah dapat hadiah. Tiba-tiba ibunya ngebisikin aku, tolong kasih anak saya hadiah supaya dia nggak mental breakdown gitu loh. Nanti takutnya dia nangis-nangis di rumah. Jadi bayangin guys, anak itu tidak menang harus dapat hadiah karena pesan sponsor dari orang tuanya. Terus dalam hati aku, kenapa sih bu? Kenapa? Ada yang salah dengan ibu ini gitu. Kalau anak lo emang gak menang, berarti kan anak dia emang gak bagus gitu. Dan dia harus merasakan kekalahan itu. Kenapa? Itu sebuah pendidikan juga gitu loh. Tidak harus selalu dikasih apa yang enak-enak terus dalam hidup ini. Bener gak? Aku gak kebayang tuh anak setelah dewasa kayak gimana ya hasil dari didikan seorang ibu yang kayak gitu. Anak itu harus merasakan kalau lo gak bagus, lo kalah, lo telan gitu loh. Telan itu semua gitu loh, aneh banget.